Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini di mana Engkau sekali lagi menyertai kami, mengurapi kami di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyertai kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang terus berbicara kepada kami, berkarya di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Firman-Mu membentuk, mengubah kehidupan kami menjadi yang baru setiap hari, setiap saat, di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berbicaralah Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk datang dan merenungkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini di mana sekali lagi kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 berkata kepada kita, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Dia Immanuel. Nah, pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana pandemi COVID-19. Sedangkan virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Ya, di mana banyak keluarga yang berduka, ya, kehilangan sanak saudara, banyak pula yang kehilangan pekerjaan, ya, anak-anak yang harus belajar di rumah, ya, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya mereka. Orang percaya gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana yang semestinya, yang selalu kita lakukan di dalam ibadah kita yang selalu kita lakukan. Nah, salah satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita boleh saja menderita sama seperti dialami orang lain, namun kita harus menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh roh kekuatan, cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian yang sepenuhnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita merayakan Natal dalam situasi seperti ini, mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Dia adalah Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegaskan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai bagi Tuhan. Nama Immanuel atau ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita punya
Karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadar bersama adalah bahwa penyertaan Allah keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Ya, di mana Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan mengatakan dan Tuhan menguatkan hatinya. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 3:10-14, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" kata Tuhan. Nah, sama halnya dengan Nabi Yeremia, ya. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda, ya, dan tidak pandai berbicara, kata Yeremia. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. "Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan," kata firman Tuhan. Jadi, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, kata firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-8. Kita dapat memperhatikan di situ. Nah, penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan atau kekhawatiran untuk menerima lahirnya Sang Juru Selamat atau Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum dia nikahi. Kita dapat melihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-25. Nah, di dalam pembacaan firman itu kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur, ya, di mana kita dapat merayakan Natal, ya, di saat pandemik COVID-19 ini. Dan walaupun punya cabaran, tetapi saya percaya bahwa kita tidak terbatas dan kita tidak terganggu oleh hal ini. Tetapi di saat kita merayakan Natal, kita masih memiliki damai, kita masih memiliki cinta kasih di hadapan Tuhan. Di mana di saat COVID-19 ini ada di muka bumi saat ini, kita masih dapat merayakan Natal, kita masih dapat memiliki damai yang diberikan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi marilah kita merayakan Natal dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Allah yang adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, mengurapi kami di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Sertai kami, urapi kami di dalam kehidupan kami, agar di saat kami merayakan perayaan Natal tahun ini bersama dengan dalam keadaan pandemik COVID-19, Engkau memberikan kami damai, Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami, mengurapi kami, menaungi seluruh kehidupan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.